Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Qala ta'ala, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Shadaqallahul azim. Keluarga besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa dengan Ramadan 1442. Setelah kita lewati Ramadan tahun yang lalu dengan berbagai kekurangan pada saat pandemi bermula dan berkecamuk. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, walaupun keadaan masih dalam kondisi pandemi, tapi kita sudah mempersiapkan diri dan sudah bersiap-siap untuk menghadapi Ramadan dalam berbagai keadaan. Dan sampailah kita pada saat yang sangat luar biasa, yaitu Asrul Awakhir min Syahri Ramadan, atau bagian akhir dari bulan suci Ramadan. Dan pada bagian ini kita tahu bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ya, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an yang merupakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang Al-Qur'an ini adalah merupakan petunjuk hidup bagi manusia dan juga pembeda antara yang baik dan buruk, antara yang halal dan haram, yang boleh dan tidak boleh. Dan bulan ini juga menjadi bulan mulia, menjadi sayyidus syuhur, menjadi penghulu bulan. Salah satunya di samping dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah turunkan pada bulan ini atau pada Ramadan ini Al-Qur'an. Yang ini adalah merupakan petunjuk jalan kehidupan manusia untuk selamat di dunia dan di akhirat. Dan tadi juga saya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sangat familiar, ya, bahwasanya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. Ya, jadi kalau tadi dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk hidup, penjelas, ya, dari petunjuk itu, dan kemudian juga Al-Furqan, dan selanjutnya Quran ini juga merupakan rahmat dan obat. Quran ini juga merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus penawar di dalam kehidupan ini. Penawar kesedihan, kegelisahan, kesusahan, dan tidak terkecuali keadaan pandemi yang begitu panjang meliputi kehidupan kita. Oleh karena itu, ini adalah merupakan satu kesempatan buat kita semua untuk kembali kepada Al-Quran, untuk kembali mengkaji Al-Quran. Dan kita tahu bahwa wajibatuna nahwal Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quran dimulai dari at-tilawah, dimulai dari membacanya. Bukankah salah satu dari definisi Al-Quran adalah al-muta'abbad bitilawatihi? Orang yang membacanya itu akan mendapatkan pahala karena ini adalah merupakan satu ibadah. Dan dalam satu hadis disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah ini, dan ternyata satu hurufnya bukan alif lam mim, tapi alifun harfun, mimun harfun, walamun harfun, atau alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi baca alif lam mim, cuma baca alif lam mim saja sudah 3 kebaikan. Dan dalam hadis disebutkan al-hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu dikali 10 lipatnya. Berarti baru baca alif lam mim saja kita insya Allah akan mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi kalau kita satu hari membaca 1 lembar, apalagi 2 lembar, apalagi
Mungkin keluarga besar di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini, alhamdulillah orang-orangnya soleh dan soleha semua. Mungkin satu harinya 1 juz, alhamdulillah. Kalau satu harinya 1 juz, Masya Allah, kebaikan yang sangat banyak insya Allah tercurah untuk keluarga besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dan kita tahu bahwa saudara-saudara yang dengan keimanan kemudian mau at-tilawah, mau membaca Al-Quran ini, sekaligus juga menginstall keberkahan, rahmat, obat ke dalam hati-hati kita, insya Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan seorang yang beriman yang membaca Quran adalah baunya yang harum, rasanya yang manis, ya, baunya yang harum, rasanya yang manis, sehingga insya Allah apapun keadaan yang menimpa kehidupan kita, kesulitan apapun, insya Allah kita bisa melaluinya, melewatinya, karena kita selalu mendapatkan pimpinan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ba'dat tilawah, setelah kita punya kewajiban untuk membacanya, dan alhamdulillah selama Ramadan ini kita berusaha dan berlomba-lomba, karena para aslafun as-salihin, orang-orang soleh sebelum kita, Masya Allah sangat luar biasa. Ternyata 3 hari hatam itu belum cukup, malah ada yang 1 hari, malah ada yang setiap tahajud mereka berusaha untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz, Masya Allah. Dan selanjutnya mudah-mudahan dalam momentum nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, mudah-mudahan turun sifat baik, turun keberkahan kepada setiap individu, terutama ya di lingkungan keluarga besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan umumnya di seluruh Nusantara, di negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga Allah memberikan keamanan, ketenangan, ketentraman meliputi kehidupan kita. Selanjutnya, setelah kita tilawah, setelah kita membaca, berikutnya adalah husnul tadabbur. Bagaimana kita kemudian mentadaburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi saja suka mendengarkan Al-Quran, dan kemudian menangis beliau, dan kemudian beliau mencoba, Masya Allah, seorang yang sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah saja masih khawatir atau masih takut kalau mendapatkan siksa, apalagi kalau itu kemudian menimpa umatnya. Beliau memang sudah digaransi, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga bisa betul-betul menjadi followersnya baginda Nabi SAW, mengikuti jalannya, dan insya Allah berkumpul bersama dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti, bisa melihat wajahnya, dan kemudian ya bisa bersama dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam masalah tadabbur ini, kadang-kadang ini merupakan kelemahan kita. Saya waktu di Mekah ingat, di dalam satu hotel kebetulan ada surat yang dikirimkan oleh manajemen hotel. Ya, ternyata surat yang bertuliskan huruf Arab pastinya, ada yang tidak paham. Ada yang tidak paham, tapi dia mencoba bertanya kepada ustadz pembimbing. Akhirnya dia paham. Ada yang dia sebenarnya bisa baca, tapi dia cuek, tidak mau membaca surat yang dikirimkan oleh manajemen. Kita bisa menebaknya. Akhirnya ada beberapa orang yang terjebak di dalam lift hotel saat mereka menuju Masjidil Haram. Ternyata isi surat yang dikirimkan itu adalah pengumuman bahwa jam 4 pagi atau jam 4 dini hari waktu Saudi kala itu akan ada pemadaman listrik. Sehingga yang membaca dan memahami kemudian selamat. Sebelum jam 4 dia sudah berangkat ke masjid. Atau dia kalau terlambat, dia memutuskan untuk tetap berada di hotel. Inilah satu gambaran. Siapa yang membaca kemudian memahami, insya Allah dia akan selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tapi membaca saja belum cukup kalau tidak mencoba al-fahmu wat tadabbur, memahami dan mentadabburkan apa yang ada atau terdapat di dalam Al-Quranul Karim ini. Dan kemudian selanjutnya, setelah itu kita berusaha menghafalnya. Apalagi sejak pandemi, ya mungkin para ayah sebagai pemimpin keluarga sudah terlatih untuk menjadi imam tarawih. Kita mungkin tidak mau selama-lamanya baca kulhu kuliah, walaupun mungkin itu bacaan favorit ya di dalam setiap keluarga. Tapi dengan menghafalnya sedikit demi sedikit, mudah-mudahan ada peningkatan. Saya sudah tua,
saya rasanya sudah tidak mampu lagi menghafal Al-Quran. Kita ingatkan untuk diri saya sendiri bahwa Sayyidina Umar menghafal Quran sampai akhir umur. Karena beliau di samping menghafalkannya kemudian berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah itu kita mengamalkan dan mendakwahkan, artinya mengajak orang kepada Al-Quran, mengajak orang untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang mulia sebagaimana Allah memuliakan bulan ini. Allah memuliakan Nabi Muhammad karena turun Al-Quran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, tapi mukjizat Al-Quran ini adalah merupakan mukjizat yang sangat-sangat luar biasa, yang bisa menghidupkan hati manusia, yang bisa dengannya kita melalui kehidupan sesulit apapun untuk mendapatkan keselamatan hidup. Oleh karena itu, ya, mari mudah-mudahan di dalam kesempatan peringatan turunnya Al-Quran ini kita mencoba menurunkan sifat-sifat baik juga di dalam kehidupan kita, sifat-sifat Al-Quran. Karena saat Bunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanya tentang perilaku, akhlak atau adab baginda Nabi, kemudian kata Bunda Aisyah, "Ama taqra Al-Quran? Apakah kalian tidak membaca Al-Quran?" Kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Laksana Quran berjalan di dalam kehidupannya karena beliau menerapkan akhlak mulia, bagaimana bertetangga, bagaimana berkeluarga, bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi seorang komandan, bagaimana menjadi seorang yang dipimpin. Dia harus siap menjalankan perintah karena dia membaca ayat. Misalnya, atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ternyata ada ulul amri, pemimpin kalian. Maka kita saat itu pun, wah, berarti saya mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa di Ramadan bulan Quran ini, ya, di samping siangnya kita membaca, di sela-sela kesibukan dan tugas kita pada malam harinya, bagaimana para sahabat as-salafun as-salihin juga banyak sekali membaca Al-Quran. Dan ini mudah-mudahan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Di samping ini merupakan perintah Allah, Quran juga akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat buat orang-orang yang membacanya. Contoh syafaat, misalnya saya mau masuk, ya, ke dalam lingkungan Kementerian Pertahanan. Pasti di depan ada pemeriksaan, pasti di depan ada penjagaan. Tapi tiba-tiba karena ada orang yang kemudian mengenal, kemudian pintu dibuka dan saya dipersilahkan masuk. Inilah contoh syafaat. Kita juga nanti sangat butuh syafaat. Di samping syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran juga memberikan syafaat. Nanti akan bersaksi, ya Allah, orang ini yang membaca Al-Quran, berikan mereka syafaat, berikan mereka langsung masuk ke dalam surgamu ya Allah. Masya Allah, di samping Quran kita juga berpuasa. Ya, as-siyam wal Quran yashfa'an. Puasa dan Al-Quran, keduanya itu bisa memberikan penolong, bisa memberikan syafaat buat kita. Masya Allah. Ya, ada beberapa teman yang juara musabaqah tilawatul Quran atau musabaqah hifdzil Quran. Ada yang juara membaca Quran, ada yang juara menghafal Quran. Ternyata dengan Qurannya langsung mendapatkan undangan. Bahkan ada presiden dari negara di mana mereka bertanding kemudian memberikan kemuliaan. Bahkan diberikan hadiah ke tanah suci sampai diperkenankan sholat di dalam Ka'bah. Ini adalah salah satu contoh
orang-orang yang bersama dengan Quran, diangkat derajatnya, mereka dimuliakan kehidupannya, dan insya Allah nanti akan bersama dengan syafaat Rasul dan syafaat Al-Quran itu sendiri. Saya mengajak diri saya sendiri dan keluarga besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, saudara-saudaraku yang insya Allah, ya saudara-saudaraku yang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai orang-orang yang juga nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah karena mensyukuri kenikmatan, dianugerahkan negeri, kemudian negeri itu dijaga sehingga akan juga mendapatkan surga karena kita berjaga-jaga, karena kita bertahan untuk mempertahankan kemuliaan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam kesempatan nuzul Quran kita pun berdoa. Mungkin kita ingat ya sejak kecil ya kita selalu membaca Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga ini juga sekaligus ya Quran merahmati kehidupan kami, menjadi petunjuk saat kami lupa, saat kami lalai, saat kami mungkin tidak tahu bahwa itu adalah cara terbaik. Quran mengingatkan kita dan insya Allah kita akan membacanya pada malam hari atau pada siang hari untuk mendapatkan keberkahan dari kitab Allah Al-Quranul Karim, khususnya di bulan suci bulan Ramadan, di bulan diturunkannya Al-Quran, apalagi pada saat nuzulul Quran. Mudah-mudahan nuzul turun ya Allah memasukkan ke dalam hati dan dada kita ruh, cahaya, nilai kebaikan dari Al-Quran, dan kita bisa berakhlak mulia dengan akhlak Al-Quran. Dengan itu kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, terima kasih Kau uji kami dengan pandemi. Mudah-mudahan dosa kami berguguran. Lebih dari 1 tahun kami bersabar ya Allah. Kami husnuzon, kami berbaik sangka bahwa ini baik buat kami. Mudah-mudahan Kau memberikan kami kekuatan dan ketetapan iman. Ya Allah, lindungi Pak Menteri kami dan semua orang yang ada di dalam keluarga besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, keluarganya, anaknya, kerabatnya, tetangganya, dan seluruh warga bangsa ini ya Allah. Selamatkan kami dari wabah, selamatkan kami dari penyakit. Ya Allah, masukkan cahaya Quran dalam dada dan hati kami sehingga kami berjalan lurus menuju surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf ya, dan saya ucapkan mudah-mudahan Ramadan tahun ini ya khususnya buat keluarga besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia adalah Ramadan terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.